Tetap nggak kedengeran. Gak ada suaraku ya? Suaraku kedengeran nggak? Halo Mas Dino. Kedengeran Mami gitu ya. Halo Pap. Ya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Oke. Kiong kamu liatin itu yang ininya Ibu. Masukin di earphone kedengeran nggak? Oh kedengeran tapi ya. Halo Bengkulu. Nah sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah aku mau kasih tahu sama kalian, maksudnya di sini tuh adalah kita kan juga nggak pengen dibohongin gimana sih caranya biar tahu bahwa itu berlian asli atau enggak. Nah di sini kita juga nggak pengen dibohongi sama pembeli kan, sama penjual gitu kan. Jadi paling idealnya kalau misalkan kamu beli berlian itu ada serti dari lab yang trusted gitu. Maksudnya adalah sertifikatnya itu maksudnya entah itu dari nama aku dan yang pasti ada dari labnya juga supaya lebih percaya bahwa itu adalah berlian asli. Dan jangan sampai itu karena lab memberikan tiba-tiba JIE saja. Nah itu hati-hati gitu. JIE pun juga sekarang banyak bisa dibuat untuk kartnya sendiri ya, untuk sertinya sendiri. Makanya karena banyak seller asal jualan doang tapi nggak ngerti masalah gemstone. Dan aku sudah belajar tentang gemstone di sini. Banyak kasus di mana banyak kasus di mana banyak deskripsi orang jualan itu nggak sesuai dengan barang aslinya. Oh, nah kalian bisa lihat nanti semuanya untuk koleksi-koleksi aku. Oke, hai Mbak Yuni, halo dari Lampung juga, halo. Aku langsung aja ya, langsung jualan di sini. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian bisa jual kembali ke aku dengan angka dengan potongan persen 15-20%. Ya, halo Mbak Lia, dengan potongan persen 15-20%. Kemudian kalau misalkan batu-batunya hilang, yang batu-batu tabur yang kecil itu, kita bisa garansi kalian untuk dibenerin lagi supaya tetap bagus gitu ya. Bismillah, ini aku online, insya Allah mudah-mudahan segera bisa buka tokonya. Nggak lama tapi butuh proses, pokoknya doain aja ya. Nah jadi aku cuma mau kasih tahu aja sama orang-orang bahwa yang namanya titit itu loh, kalau untuk melihat keaslian dari berlian itu hati-hati. Biasanya diamond tester yang legit pun biasanya berfungsi sebagai preliminary test. Jadi belum tentu ya. Jadi kalau misalkan banyak kasus yang ini asli atau enggak sih, atau kalian tuh kurang percaya, kalian minta aja surat sertifikat labnya atau AGL-nya. Dan apa sih AGL-nya itu? Yaitu pemeriksaan gemotologis dari pihak lab untuk mengetahui bahwa berlian itu asli. Oke, ini semua aku kasih barang-barang sel, nggak ada yang mahal, pastinya barang-barang sel, insya Allah. Karena kalau udah berlian itu pasti berbeda ya, berlian itu adalah kesukaan ya. Nah kayak aku nih saat ini aku juga belajar karena aku baru jualan, aku belajar mengenai gemstone juga dan informasi yang menurut kita itu penting untuk kita kasih tahu sama orang-orang. Karena gemstone itu bisa berubah warna apabila terekspos matahari dalam waktu yang lama walaupun itu berlian. Tapi ada beberapa permata yang khusus yaitu untreated 100%. Biasanya untreated itu 100% natural ya. Itu biasanya memiliki ketahanan yang lebih rendah daripada gemstone yang sudah ditreat gitu. Biasanya seperti itu terhadap sinar matahari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu buat semuanya supaya kalian nggak salah dan supaya kalian saling mengenal antara aku, orang baru yang jual berlian. Jadi setidaknya aku bukan hanya mengandalkan nama besar aku sebagai Dewi Persik, tapi di sini aku juga belajar hal-hal baru mengenai permata atau gemstone. Aku juga nggak mau asal-asalan untuk menjual barang-barang yang tidak aku tahu, yang tidak aku pahami. Oke? Lanjut saja. Aku kasih gambarnya dari sini aja. Nah, ini Mami, kalau harga jual berlian itu gimana, turun atau naik harganya?
Kalau mengenai harga berlian itu turun atau naik harganya, itu tergantung Mbak. Biasanya tergantung kita suka atau enggak, karena berlian itu berbeda dengan emas. Kalau emas itu pasti konsisten harganya. Misalkan nih, kalau emas 75% itu harganya segini. Kalau emas 70% itu harganya segini. Kalau berlian itu bisa lebih daripada yang kita beli. Apalagi kalau misalkan orang itu memang suka dengan berlian, karena berlian itu kan sifatnya fashion ya. Jadi cocok buat orang-orang yang memang suka fashionable. Tapi bukan berarti berlian itu tidak bisa digunakan untuk investasi. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita beli berlian itu harganya bisa lebih daripada yang kita jual. Misalkan harganya 20 juta, kita bisa jual 80 juta. Tergantung orang yang kita hadapi itu siapa. Seperti itu ya guys. Jadi kalaupun ada orang yang menjual berlian terlalu murah, malah harus dijadikan warning signal sendiri buat kita. Kok bisa murah? Ada apa? Wajib dicari tahu jawabannya. Dan juga kita harus tahu clarity-nya, kita juga harus tahu color-nya, dan juga kita nggak boleh sembarangan asal beli berlian tapi kamu tidak tahu clarity itu apa, terus kemudian color-nya itu apa. Nah, seperti itu. Loh. Nah, oke ya, dari ini dulu ada yang tanya ini sebentar. Aku kasih lihat untuk harganya, ini kebetulan ada di sini. Nah, kalian tadi yang ini aku. Ini, hai Mas Rudi. Hai Mas Muhammad Cahyadi, halo. Nah, ini cincin berlian emas 75%, berat emasnya 12,30 gram. Ini berat emasnya adalah 12,30 gram. Berliannya 1,40 karat. Ya, 1,40 karat. Clarity-nya VS1. Ya, clarity-nya adalah VS1. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sri. Terima kasih banyak. Nah, ini kelihatan gede banget ya di tangan ya. Colornya G. Nih, seperti ini. Colornya ini adalah G. Colornya G, ukuran jarinya 17, bisa resize ya. Kalau kalian suka, ini ukurannya bisa di resize ya. Ukurannya bisa di resize. Ukuran tangan contoh ini, sampelnya ini ukurannya 17. Ukuran jarinya, colornya G, clarity-nya adalah VS1 ya. Ini aku kasih harga di 18,650 aja. 18,650 aja. Potongan jual putus bisa Mbak. Ini potongannya potongannya adalah 15 sampai 20%. Terima kasih Mbak Kira. Ya, ini berlian Eropa ya. Langsung aja kalau suka kalian di capture aja. Oke, lanjut aku kasih lihat lagi. Nah, bagus. Apa tulisannya Anjar, apa tulisannya Keke? Tulisan kamu aja. Berapa serinya tadi? Di ringnya tuh ada Satu lah semari pakai candy. Enak kamu kalau nawar duit. cowok nih bisa gue video kasih ke wes. jadi gue nih contohnya